wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, kami mendapatkan tugas dari mata kuliah bimbingan dan kejuruan sosial yang diampu oleh Ibu Yolandika Arsyad MPSOS. Nah, di sini kami mengambil penyuluhan sosial tentang pencegahan stunting di Desa Kalibarembeng. Stunting masih menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Desa Kalibarembeng. Kami mencatat 47 anak yang terkena stunting. Dari 47 anak tersebut, itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai gizi yang seimbang, pola makan yang sehat, serta perawatan yang benar. Nah, jika tidak dicegah sejak dini, maka stunting itu akan menyebabkan pertumbuhan fisik anak serta perkembangan otak anak rusak. Nah, kenapa sih kalian mengambil penyuluhan masalah stunting? Karena kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi, pola ASI yang tepat bagi balita agar stunting dapat dicegah sedini mungkin. Nah, dalam penyuluhan kami 4 poin. Yang pertama, apa sih itu stunting? Dan yang kedua, apa sih penyebab stunting? Dan yang ketiga, apa sih dampaknya? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara pencegahannya? Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada Stunting adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di seluruh dunia. Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik anak terhambat, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Yang terhormat Bapak Haji Saharudin Demyantri sebagai Kepala Desa Kalibarembeng. Yang terhormat Ibu Musdalifah selaku perwakilan dari BKKBN dan ibu-ibu yang sempat hadir pada Kalibarembeng kami buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan-sambutan. Kini kita akan menuju ke acara inti sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita sebagai langkah awal pencegahan stunting. Nah, stunting adalah masalah serius yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Untuk itu, pemahaman tentang gizi sejak masa kehamilan dan pada periode emas balita menjadi kunci utama pencegahan. Untuk membahasnya secara mendalam, telah hadir bersama kita narasumber rekan saya sesama mahasiswa, yaitu Saudari Mujadidah Syarif dan Herunisa. Mari kita simak secara seksama penjelasan dari narasumber. Di sini kami akan melakukan penyuluhan pencegahan stunting dengan tema edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita sebagai langkah awal pencegahan stunting. Sebelum stunting yang terjadi dalam waktu 1000 hari pertama, yaitu mulai dari janin dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang pendek atau rendah dari anak seusianya, tetapi bukan karena faktor keturunan, melainkan karena kekurangan gizi dan masalah kesehatan dini. Kondisi yang tubuh kecil atau stunting. Dan yang kedua itu ada pemberian makanan pada anak yang tidak sesuai. Misalnya anak diberi makan tambahan terlalu cepat atau justru tidak. Rata-rata pasti sudah mudah terkena sakit karena daya tahan tubuhnya itu sudah lemah. Yang kedua itu kesulitan belajar dan berpikir karena perkembangan otaknya tidak optimal, di mana ketika
jika gizi kronisnya tidak mengalami masalah. Selanjutnya, periksa kandungan secara rutin ke puskesmas atau bidan agar pertumbuhan janin selalu terpantau. Di mana ketika hamil baiknya selalu rutin ke puskesmas maupun ke bidan agar mengetahui bagaimana kondisi janin kita. Saya tambahkan sedikit di sini tentang pencegahan stunting, di mana diketahui di sini stunting itu pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya ini 1000 hari kehidupan masih di dalam kandungan tak. Jadi kalau di dalam kandungan itu kita selalu makan kayak sayur, telur. Apalagi kalau dibilang hamil kek. Jadi kalau apabila jadi itu pertumbuhan di dalam kandungan, artinya kan materi dari ketiga narasumber kita. Jika ada yang belum jelas dari pemaparan materi, bisa ditanyakan kepada ketiga narasumber kita. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sebagai narasumber tadi mengatakan bahwa stunting bisa dicegah dari 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari nol. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana pencegahan stunting supaya serentak di Kabupaten Goa khususnya bisa menurun? Apakah ada kiat-kiat yang adik-adik ini yang bisa memaparkan di masyarakat, yang turun langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan kesadarannya? Karena saya lihat di lapangan, ini hanya kesadaran orang tua. Stunting bisa dicegah dari kesadaran orang tua masing-masing. Karena saya tiap hari saya langsung datang di ibu hamil kayak saya dengan ibu balita dan balita, saya lihat ini hanya kesadaran masyarakat saja. Karena biasanya dia setelah stunting dalam keadaan dalam kandungan, setelah lahir dia stunting karena kurangnya kesadaran ibu-ibunya tentang kebersihan, tentang cara memberi makanan. Karena belum sampai anaknya ini bisa makan, sudah kasih pegang kerupuk. Saya pernah dapatkan, terutama di dusun bagaimana, saya pernah dapatkan dia pegang kerupuk. Padahal ini anak belum bisa makan, sebenarnya yang seperti kerupuk. Sebenarnya masih diberi makan yang bergizi. Justru itu saya harap adik-adik ini bisa turun di lapangan untuk menyampaikan secara baik tentang kesadaran ibu-ibu, terutama ibu-ibunya. Karena saya itu kebersihan banyak ibu yang bertanya supaya bisa langsung turun sosialisasi kunjungan rumah dalam satu, kalau ada memang anggota. Tibalah kita di penghujung acara penyuluhan yang bermanfaat ini. Banyak pelajaran yang dapat kita dapatkan pada hari ini. Izinkan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sambutan, dukungan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami serta staf di kantor Kepala Desa. Membawa materi pada hari ini. Dan yang paling utama, terima kasih atas antusias dan partisipasi aktif pada ibu-ibu yang menyempatkan waktunya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak berhenti di sini, namun bisa segera diaplikasikan di rumah ataupun di lingkungan masing-masing. Kami sebagai mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan selama memandu dan menyajikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.